Ciri-ciri morfologi umum pada lansia antara lain yaitu dahi dan pelipis mulai berkerut, daya akomodasi mata mulai menurun, ditandainya dengan adanya bintik putih di sekitar daerah bola mata, yang merupakan gejala dari katarak. Kemudian juga ditandai dengan kulit yang tidak kencang lagi, serta membungkuknya posisi badan, dan juga kelenjar mamai yang tidak kencang lagi. Kamu tahu nggak, ini tuh harganya mahal. Ini harganya 500 juta, ini harganya 1 miliar. Ini juga bagus kan? Berlian sama emas ini. Beli di mana itu kamu? Aku beli di Arab, beli sama anakku. Oh, kalau cucu-cucuku itu sekarang ada di luar Jawa semua. Mereka tuh sekarang manajer semua, tahu ya? Oh iya lah, nanti aku ditinggal sendirian di sini. Iya Ya ya. dong mereka. Anakmu Mau. sekarang kemana? Anakku juga merantau. Tuh Aku kan tinggal gaji di- sama. Iya, berarti nggak. Kalau kamu punya harta banyak, jangan mau hartanya dikasih ke anak-anakmu. Iya, disimpan sendiri aja. Iya, nanti kamu ditinggal kayak gini. Iya ya. Oh, bener. Nenek, ayo. Apa? Nenek pinter. Enak, Cuk. Ayo lagi ya, Nek ya. Biar nenek sehat. Bagus. Bu, ibu sudah makan belum? Belum. Siap, Bang. Nenek, nenek kan tadi udah makan. Oh iya tak? Iya tak? Iya, bukan tadi aku suruh. Belum, kamu jangan ngarang. Udah, Nek. Udah kok, Bu. Loh, ini apa ya kok basah? Loh, Mbah? 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 Apa sih? Ini kok basah, Mbah? Ini kok basah, Mbah? Apa? Ya enggak Mbah ngompol. Ya Ini enggak loh, lah. dari sana, sini. Loh, ke Mbah sini. Iya loh. Loh, basah. Ya ngompol aku. Loh, Mbah, ya apa Jadi sih? cepat saya kira. Loh, Pak, aku minta uangnya Pak. Mau buat apa lagi? Pacarku nggak mau kalau nggak ada mobil Pak. Apaan? Pacar-pacaran masih Sudah kecil. saya putus loh Pak. Ya sudah, putus saja sana. Ah Bapak mana sih? Aduh, anak sekarang ini gila semua. Pak, aku minta uang belanja lagi. Loh, Bu, kemarin kan sudah saya kasih. Ya kemarin, sekarang Pak. Kemarin kan 10 juta, Bu, buat apa aja? Ya buat Dari lain. beli lah. Aduh, ini masih banyak nih keluar tangga ini. Ya urusanmu, siapa sih yang kepala keluarga? Aduh, kamu ini bagaimana jadi istri nggak bisa Ya sudah, keuangan? ngapain lagi dari mereka ini? Ya semua ini orang keluarga ini. Nah, lembar pertama berisi identitas lansia. Di situ ada nomor KMS, nama, umur, alamat, agama, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, dan tinggal dengan.
Nanti di identitas ini diisi oleh petugas kesehatannya. Lalu lembar yang kedua yaitu anjuran untuk hidup sehat. Di sini ada beberapa anjuran yang secara garis besar. Yang pertama, perkuat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, periksakan kesehatan secara berkala. Yang ketiga, makanan dan minuman yang harus diperhatikan oleh lansia. Yang keempat, kegiatan fisik dan psikososial yang dianjurkan untuk lansia. Lalu, keluhan yang perlu diperhatikan. Di lembar selanjutnya, yaitu lembar yang ketiga adalah catatan keluhan dan tindakan. Lembar ini diisi oleh petugas kesehatan. Di situ ada kolom tanggal, bulan, saat kunjungan lansia itu, ada keluhannya apa, dan tindakannya nanti bagaimana. Selanjutnya adalah lembar keempat. Halaman keempat ini adalah halaman tentang catatan pemantauan yang diisi oleh petugas kesehatan. Baris pertama adalah baris tanggal yang diisi sesuai bulan kunjungan lansia. Baris kedua adalah pencatatan kegiatan sehari-hari. Kegiatan harian lansia dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A adalah lansia yang tergantung sepenuhnya kepada orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Kelompok B adalah lansia yang kadang-kadang tergantung pada orang lain, namun kadang-kadang pula bisa melakukan kegiatannya secara mandiri. Kelompok C adalah lansia yang secara mandiri bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Baris ketiga adalah pencatatan tentang status mental lansia. Apakah lansia mengalami masalah emosional atau tidak? Baris keempat adalah pencatatan tentang status gizi. Di baris ini dicatat mengenai indeks massa tubuh atau IMT, berat badan, dan tinggi badan. Baris kelima adalah pencatatan tentang tekanan darah, meliputi tekanan sistol, diastol, denyut nadi, dan jumlah hemoglobin. Baris keenam adalah pencatatan mengenai kadar gula dan protein dalam urin lansia. Pada bagian bawah halaman 4 ini terdapat pedoman nilai-nilai normal yang bisa digunakan sebagai acuan. Halaman terakhir dalam KMS lansia terdapat grafik indeks massa tubuh yang berdasar pada berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam sentimeter. Jika indeks massa tubuh seorang lansia berada dalam warna kuning, ini berarti lansia tersebut dalam kategori gizi kurang. Jika berada dalam warna hijau, lansia tersebut dalam kategori gizi tercukupi. Nah, jika berada di area berwarna merah, lansia tersebut masuk dalam kategori gizi berlebih. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang posyandu lansia. Posyandu lansia adalah wahana pelayanan bagi kaum usia lanjut yang dilakukan dari, oleh, dan untuk kaum usia yang menitik beratkan pada pelayanan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Posyandu lansia memiliki sistem pelayanan 3 meja dengan kegiatan sebagai berikut. Di meja pertama dilakukan pendaftaran lansia, pengukuran dan penimbangan berat badan dan atau tinggi badan. Di meja kedua dilakukan pencatatan berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, dan juga pelayanan kesehatan seperti pengobatan dan rujukan dilakukan di meja kedua ini. Lalu di meja ketiga dilakukan kegiatan penyuluhan atau konseling. Di sini juga bisa dilakukan pelayanan pojok gizi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini Al-Isra. Artinya,
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Selain itu, umat Kristiani juga mengharuskan untuk menghormati lansia. Sebagaimana terdapat dalam kitab Injil, Imamat, pasal 19, ayat 32. Hukum Allah yang diberikan kepada Musa menganjurkan respek kepada para lansia. Hukum itu menyatakan, di hadapan orang beruban haruslah engkau bangkit berdiri, dan haruslah engkau memperlihatkan pertimbangan bagi orang yang sudah tua. Selain itu terdapat dalam Amsal pasal 16 ayat 31 dan pasal 23 ayat 22. Para penyembah Allah diharapkan untuk bangkit berdiri di hadapan para lansia. Yang pertama, sebagai tanda hormat kepada orang yang lebih tua. Dan yang kedua, sebagai bukti rasa takut yang penuh hormat kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang berusia lanjut menempati kedudukan yang terhormat dan harus dipandang sebagai aset berharga. Mengingat kata-kata di atas, jelaslah bahwa semua orang yang ingin menghormati Allah juga harus menghormati orang yang lanjut usia. Para lansia sangat berharga di mata penciptaan kita, karena kita diciptakan menurut gambarnya. Semoga kita senantiasa memperlihatkan pandangan ilahi terhadap orang yang beruban. Mazmur pasal 71 ayat 18.